Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera untuk kita semua. Mohon izin Bapak Ibu serta rekan-rekan mahasiswa sekalian, pada awal ini sesuai yang sudah disampaikan oleh Mbak Marhamah tadi, bahwa pelatihan kita akan diawali dengan materi paraphrase dan Mendeley. Sebenarnya di sini banyak Bapak Ibu dosen juga ya, dan mungkin juga mahasiswa, rekan-rekan mahasiswa yang sudah menguasai tools khususnya di Mendeley, tapi ini jadi sifatnya sharing ya Bapak Ibu. Jikapun nanti selama beberapa waktu ke depan ada yang kurang dari penyampaian saya, bisa sok mangga langsung ditambahkan, karena mohon izin sekali lagi, ini sifatnya sharing, hanya bantu mengingatkan kembali atau merefresh kembali pemahaman dan kemampuan dalam mengelola tools Mendeley dan paraphrase. Baik, langsung saja saya untuk share screen. Sebelumnya sudah YouTube panduan untuk menginstal Mendeley di grup. Mungkin untuk yang baru join grup belum sempat dapat linknya. Tapi boleh mungkin raise hand atau konfirmasi di kolom chat, apakah semua sudah install Mendeley, Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa sekalian? Oke, ada beberapa ya yang sudah. Oke, dominannya belum ya, gak apa-apa. Jadi pada sesi pagi ini kita nanti diawali dengan paraphrase terlebih dahulu karena sifatnya hanya teori saja. Selanjutnya nanti Mendeley lebih ke teknis. Jadi saya harap Bapak Ibu serta rekan-rekan semua join dengan menggunakan laptop agar kita bisa langsung running Mendeley-nya. Oke, terima kasih bagi yang sudah konfirmasi. Saya izin share screen. Oke. Materi pertama kita ada paraphrase, Bapak Ibu. Ini adalah istilah yang mungkin sudah diisi ya bagi Bapak Ibu dosen dan dengan istilah paraphrase. Paraphrase ini kalau kita ingat setelah SMA atau Indonesia, apa itu paraphrase? Jadi singkatnya Bapak Ibu, ketika kita paraphrase dan Mendeley adalah dua teknik yang kita gunakan dalam pengutipan. Kalau paraphrase adalah cara mengutipnya, tapi kalau Mendeley adalah untuk bagaimana bisa mengutip secara otomatis. Nah, kita awali dengan paraphrase terlebih dahulu. Paraphrase merupakan cara memasukkan pemikiran orang lain ke dalam tulisan tanpa menggunakan kutipan langsung. Yang kedua, jika ingin menggunakan paraphrase, harus bisa menyajikan ide penulis asli dengan akurat, namun dengan menggunakan kata-kata sendiri. Atau yang ketiga, mengubah teks sumber dengan mempertahankan makna. Jadi secara keseluruhan maknanya, kita ini sebagai akademisi pasti sering dituntut untuk banyak menulis jurnal, artikel, dan tidak menutup kemungkinan dalam menulis artikel membutuhkan sumber-sumber data atau penelitian terdahulu untuk menguatkan. Nah, dewasa ini marak terjadi plagiasi, tingkat plagiarisme di dunia akademisi tinggi gitu. Nah, salah satu cara untuk kemudian bisa meminimalisirnya dengan paraphrase, yaitu mengutip namun tidak menggunakan kalimat langsungnya. Dan itu disebut paraphrase. Jadi mengubah dengan mempertahankan makna. Beda ya dengan duplikat, beda dengan copy paste gitu. Paraphrase berlandas pada makna dari kutipan yang kita kutip. Nah, ini ciri-ciri paraphrase-nya. Bentuk tuturannya berbeda, bahasanya juga berbeda, namun maknanya tidak sama. Maknanya tetap sama maksudnya. Dan substansi tidak. Jadi bungkusnya beda gitu, bajunya beda, padahal isinya tetap sama gitu.
Nah, untuk bisa menguasai 3 poin di atas ini, bentuk tuturannya berbeda, cara penyampaiannya berbeda, bahasa penyampaiannya berbeda, memang kita harus memiliki kemampuan kita memiliki banyak vocabulary untuk kemudian bisa membahasa ulangkan kembali kutipan yang kita kutip dari sumber awal. Paraphrase bermanfaat untuk mengungkapkan makna tanpa harus mengurangi jumlah kata-kata aslinya. Bisa kita anggap kita mengutip hanya 2 sampai 5 kalimat, kalimat aslinya 2 sampai 3 kalimat, ketika kita kutip bisa saja bertambah 6 sampai 7 kalimat, atau juga mungkin bisa berkurang. Gitu. Itu menjadi salah satu indikasi pengurangan duplikasi. Gitu. Mungkin Bapak Ibu akrab dengan Turnitin ya, aplikasi Turnitin, di mana dia sangat sensitif sekali dengan adanya kalimat atau kata yang bahkan sama gitu. Nah, itu dengan adanya paraphrase bisa sangat meminimalisir. Di sini ada contoh, Bapak Ibu, kalimat awal adalah bukti hilangnya suatu peradaban kerajaan Majapahit dapat ditemukan di sekitar wilayah Museum Majapahit. Nah, setelah diparaphrase, kata bukti bisa diganti dengan sisa-sisa peninggalan masyarakat kuno kerajaan Majapahit, dapat ditemukan diganti dengan dapat ditelusuri. Dan di lingkungan Museum Majapahit adalah ubahan dari wilayah. Jadi ini hanya bermain kata-kata ya. Kita hiperbolik, agak berhiperbolik di bagian penulisan ini gitu. Makanya tadi yang di awal saya sampaikan, kuncinya adalah kita harus banyak baca untuk kemudian bisa banyak direktori vocabulary yang bisa kita mainkan di saat mengutip seperti itu. Nah, ini agak teori ya Bapak Ibu. Paraphrase itu intinya bagaimana bisa menggunakan pencarian sinonim kelas kata dan urutan kata. Jadi kita akan banyak bermain mencari kesamaan kata. Ini tipsnya, tapi mungkin Bapak Ibu atau rekan-rekan sekalian punya cara lain juga nggak masalah gitu. Secara umum bisa diawali dengan kita baca ulang terlebih dahulu teksnya, kita pahami dulu apa sih makna yang mau kita kutip. Ini saya juga membimbing beberapa mahasiswa, saya menemukan fenomena di mahasiswa itu terkadang di bab 2-nya apalagi mentang-mentang kajian pustaka atau kajian teori gitu ya, jadi tinggal copy paste aja gitu. Tapi tidak mengetahui maknanya apa. Nah, paraphrase ini harus benar-benar tahu esensi dan maknanya. Jadi ulang terlebih dahulu apa yang mau dikutip, lalu ketika sudah tahu, oh ini itu membahas ini gitu, maka kita kesampingkan bacaan utama tadi, kita coba tulis ulang kembali dengan apa yang kita pahami. Gitu. Kalau kita mau menggunakan kata-kata yang sudah dipakai pada sumber, nggak apa-apa, tapi hanya 1, 2, 3 kata saja gitu, jangan sampai semuanya. Lalu setelah itu cermati cara Anda memparaphrase teks asli, gitu, agar maksudnya adalah dibaca ulang kembali, apakah maknanya tetap sama atau ada perubahan. Ingat tadi ciri-cirinya dalam paraphrase jangan sampai ada perubahan makna, gitu. Namun hanya perubahan bahasa dan kata. Nanda istilah-istilah menurut Anda asing dari teks asli, ini maksudnya untuk kita kemudian buka KBBI atau buka kamus online gitu ya, kita cari bahasa sinonim lain. Setelah itu baru kita tulis. Gitu. Memang kalau dirunut secara struktur, artinya lama alurnya, tapi ini nggak text time yang lama. Memang ketika kita mengutip artikel asing ya bahasa Inggris, tambahannya adalah tidak masalah kita misalnya dulu ke bahasa Indonesia, baru kita translate kembali ke bahasa Inggris gitu. Tapi tetap diawali dengan kita baca dulu secara utuh, kita pahami apa maksudnya yang disampaikan oleh si peneliti ini. Kalau untuk ditranslate ke bahasa Indonesia silahkan, lalu kita tulis ulang dan translate lagi ke bahasa Inggris. Seperti itu.
sedikit dari bank sinonimnya. Jadi bisa kita ganti, misal ketika mau menyampaikan kalimat atensi, kata atensi atau perhatian, yang seperti sebagaimana yang diamati, sebagaimana yang dipercayai, sebagaimana yang disampaikan oleh, sebagaimana yang diucapkan. Nah, ini sebenarnya terlihat simpel ya, tapi ketika ini berulang, kalimat ini berulang, nanti akan terdeteksi plagiat dengan sumber utama gitu. Jadi harus banyak bank sinonim kata. Gitu. Atau di sini untuk melakukan asumsi bisa dengan menerima, menanggung, menganggap, mengira. Atau untuk mengungkapkan argumentasi, banyak juga pilihan katanya, menegaskan, mensahkan, menguatkan, dan seterusnya gitu ya. Saya yakin di Kamus Bahasa Indonesia itu jauh lebih banyak menyediakan, ini hanya saya kutip sedikit saja gitu. Yang jelas saja. Apalagi kalau misalnya ini argumentasi sifatnya misal di bab 1 ya, ketika kita mau mengungkapkan fenomena yang dikuatkan oleh tokoh atau oleh misalnya di laman berita gitu kan, biasanya ada peristiwa yang disampaikan di sana. Nah, ini kita bisa gunakan sinonim kata dari argumentasi ini, bisa menegaskan, mensahkan, dan seterusnya. Ini untuk menutup, mengakhiri, menandatangani, menyimpulkan, dan ada uraian. Menjelaskan, menerangkan, menyajikan alasan, menguraikan, dan menemukan. Nah, ini contoh lagi Bapak Ibu. Kalimat aslinya, sebuah kejutan di bidang reality maya atau virtual reality terjadi pada tahun 1991. Nah, di paraphrase tadinya menjadi di ujung jadi di awal gitu. Hasil karya Helig yang ramah membawa perubahan yang signifikan dalam sejarah realita maya. Ini intinya sama gitu ya. Jadi ada hasil yang secara makna susun tidak, kita tidak sedang tapi bermain kata-kata. Nah, contoh kedua, tadi yang saya bilang di awal, bisa saja kalimat sumber itu terdiri dari 3-5, tapi setelah diparaphrase berkurang, atau bisa bahkan bertambah. Nah, ini contoh berkurangnya. Kalimat asli, komputer mampu membawa orang ke tempat-tempat yang belum pernah bisa mereka kunjungi sebelumnya, termasuk ke permukaan planet lain. Setelah diparaphrase, melalui komputer, orang dapat pergi ke tempat yang belum pernah mereka kenal. Gitu. Jadi paraphrase juga bisa menjadi teknik efisiensi kata ya, efisiensi kalimat. Nah, ini saya rasa ini bisa dibaca ya Bapak Ibu. Ditampilkan di sini paraphrase yang versi legal, paraphrase versi plagiat. Memang kita tidak bisa secara kasat mata ya, ini apa bedanya versi plagiat sama versi legal gitu. Ini bisa kita minta bantuan Turnitin biasanya. Nah, kalau secara kasat mata, kita akan berpikir, oh selama berbeda kalimat pasti dia paraphrase gitu. Tapi ternyata Turnitin punya teknik lain gitu, maka kita harus mengecek tingkat plagiasi kita bukan dengan membaca ulang keseluruhan artikel kita, tapi harus dengan tools bantuan. Nah, tools bantuan itu ada banyak Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa sekalian. Turnitin salah satu aplikasi yang mungkin familiar bagi Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, namun memang untuk mendapatkannya, memiliki akunnya tertentu ya. Jadi maksudnya dengan menggunakan email kampus atau email instansi gitu, tidak bisa diakses secara begitu saja. Nah, karena itu ada bantuan-bantuan lain di internet banyak disediakan yang bisa diakses secara akses untuk plagiasi artikel kita. Di sini sudah saya tuliskan beberapa, ada plagiarisma.net, ada scan.com/plagiarism check, ada qtext,
plagiarism software, dan plagiarism checkers. Nah, ini 5 link ini bisa diakses secara gratis Bapak Ibu, namun ya tadi ya, karena gratis, maka syarat dan ketentuan berlaku. Di beberapa web ini mungkin ada yang hanya bisa mencek plagiasi maksimal 5 lembar kalau tidak salah. Ada yang mungkin berapa lembar gitu. Jadi memang tidak bisa seleluasa Turnitin gitu. Tapi setidaknya ini bisa membantu kita ketika mau mengecek plagiasi akun Turnitin. Saya rasa ini bisa membantu. Nah, dengan caranya dengan selesaikan artikelnya, lalu nanti secara otomatis bisa setelah disubmit gitu, secara otomatis web akan menampilkan tingkat plagiasinya dan memberitahukan mana-mana saja yang terindikasi plagiasi. Seperti itu Bapak Ibu untuk paraphrase, singkat saja karena memang ini sifatnya teori dan saya rasa juga sudah sedikit banyak pasti sudah dikuasai oleh Bapak Ibu secara rekan-rekan semua, karena ini sifatnya hanya merefresh saja. Selanjutnya, saya akan berpindah ke Mendeley. Bapak Ibu, jikalau ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin berpendapat, silahkan langsung di kolom chat ya, atau boleh langsung open mic ya Bapak Ibu, kita sifatnya diskusi. Jadi dua arah. Izin bertanya Bu Nadia. Oh iya, silahkan Ibu. Ya, saya dengan Sonya dari State Bekasi. Ya, jadi saya sangat apresiasi dengan Perpres ini ya, luar biasa. Jadi kita boleh mengutip tulisan seseorang tapi dengan bermain kata-kata itu luar biasa nih. Jadi alhamdulillah saya sudah beberapa kali nulis juga Bu, cuma untuk angka yang saya mau tanyakan, bagaimana caranya dengan menggunakan paraphrase gitu. Kalau tadi kan kalau kalimat kata-kata kita bisa lihat di KKB atau lihat sinonimnya gitu ya. Kalau angka itu kita rubah langsung aja gitu Bu. Ya, nah ini memang salah satu tadi yang sebentar saya share kembali. Nah, Ibu Sonya, terlihat ya Punten ini? Ya. Iya, jadi tadi ya benar Bu, ketika kita bermain kata-kata mungkin masih bisa kita mainin gitu. Tapi kalau misalnya angka bagaimana? Ya ini satu contoh di ada bisa dilihat ya paraphrase yang legal sama versi plagiat. Paraphrase versi plagiat dia ngutip kata angka yang sama 10%. Tapi kalau yang versi legal tidak ada kutipan angkanya. Nah, harus di-delete semua gitu yang angka-angka gitu. Enggak juga karena apalagi kita di bidang ekonomi ya Bapak Ibu, yang sifatnya tuh ada persentase, ada skala dan seterusnya gitu. Maka tidak secara mutlak plek-duplek angkanya dihilangkan, tapi juga tidak secara plek-duplek angkanya diparaphrase. Karena nanti yang ada malah mengubah data, ya nggak sih Bu? Iya, betul. Ya. Iya, karena itu data kan sudah diteliti lebih dalam ya Bu. Betul. Kalau misalnya Bu Sonya menggunakan Turnitin untuk mengurangi presentase plagiasinya tuh bisa dihapus repositori. Jadi ini sebenarnya mata pelatihan lain nih. Di Turnitin itu ada Bu fitur jadi ketika kita sudah upload file, tapi file tersebut jangan disimpan di Turnitin karena yang ada malah kita terindikasi plagiasi sama karya kita sendiri. Gitu. Jadi iya ya, jadi ketika cek plagiasi di Turnitin misalnya, ada beberapa fitur yang bisa kita cek kita hilangkan, misalnya jangan melibatkan nama kan biasa terindikasi duplikasi juga, padahal hanya sekedar nama kutipan gitu, nama si sumber yang dikutip. Terus juga jangan menceklis data yang sudah tersimpan itu ya kita sendiri yang pernah diupload di Turnitin sebelumnya gitu. Nah jadi ya maksudnya jadi untuk angka maksudnya jangan sampai dihilangkan semuanya karena yang khawatir malah merubah data, tapi bisa ditambah kurangin kalimatnya
gitu. Baik, tetap bermain kalimat. Iya, ya, tetap bermain kalimat, Bu. Ya. Satu lagi boleh ya, Bu? Kalau ya, dari slide ke-12 ini kan pada saat ya di parapasekan yang legal itu ada nama penulis sebelumnya ya, Bu, Lester halaman 46 sampai 47 ya, Bu ya. Iya. Nah, itu yang legal bukan yang resmi. Nah, pada saat ya, jadi maksud saya ditulis parapasekan versi yang keduanya. Oh, ini Bu Punten, kalau untuk yang nama ini hanya tidak keikut aja, Bu. Kalau sumber iya, harusnya diikutkan ya, Bu. Iya. Makasih Bu, ini diingetin. Walaupun nanti pada saat di jurnal kita kan ada daftar pustaka ya, Bu, di situ. Betul. Jadi, gimana? Saya coba pernah masukin beberapa tulisan ke Sinta versi 1 sampai 4 ya, Bu. Nah, itu setiap universitas itu versinya beda-beda ya, Bu. Jadi yang boleh mencantumkan nama penulisnya di setelah tulisan kita, ada yang maunya nama itu masuk ke dalam daftar pustaka. Nah, kalau yang kita parafrasekan versi plagiat itu sebaiknya menurut Ibu ada di daftar pustaka atau di belakang tulisan yang kita ambil, Bu? Baik, mohon izin jawab ya Ibu. Kalau untuk nama sendiri, saya bahas yang tadi beberapa jurnal di universitas ada yang menuliskan kutipan sumbernya, ada yang tidak. Nah, itu lebih kepada format pengutipan. Nanti di Mendeley kita bahas Ibu, format pengutipannya apakah dia menggunakan IEE atau APA. Ada yang namanya di belakang nih kutipannya, ada yang misalnya nomor 1, nomor 2. Nah, itu kan terkait teknis ya. Itu perlu Bu dituliskan namanya di masuk dalam bagian paraphrase gitu. Misalnya kalau yang sumber sebelumnya ada kutipan namanya si sumber itu pun sama format nah itu nanti kita bahas di Mendeley, Bu. Baik Ibu, terima kasih banyak. Ya, sama-sama Ibu, sama-sama. Mohon maaf kalau ada kekurangan dalam menjawab. Baik. Ya, terima kasih. Baik, ada lagi atau boleh kita lanjut ke Mendeley? Oke, kalau gitu kita lanjut ya. Saya akan share screen kembali. Boleh Bapak Ibu yang mungkin sudah punya aplikasi Mendeley, silakan dibuka. Atau kalau belum, kita akan mulai dari awal bagaimana mengunduh aplikasi Mendeley. Saya akan share screen terlebih dahulu. Oke. Nah, ini Bapak Ibu, Mendeley adalah salah satu aplikasi yang dapat diakses secara gratis, walaupun versi berbayarnya ada, pastinya dengan tools yang lebih upgrade. Tapi untuk kita, saya rasa yang gratis juga sudah cukup, karena fiturnya sudah cukup memadai, semuanya sudah memenuhi kebutuhan kita. Nah, ini akan saya pandu ya dari awal, Bapak Ibu. Jadi kalau ada yang kesulitan, yang berkaitan dengan langkah-langkahnya ya Bapak Ibu, kalau ada yang kesulitan dengan langkah-langkahnya, nanti bisa langsung open mic atau kabar di kolom chat. Tapi kalau ada yang kesulitan di sinyal atau di jaringan atau di device, nah itu di luar kendali saya, mohon maaf Bapak Ibu ya. Sedikit saya akan ulas apa sih Mendeley itu. Mungkin saya hanya ingin merefresh kembali, mengingatkan kembali terkait Mendeley. Jadi Mendeley adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai reference manager, yaitu mengelola referensi tulisan, ini aku potong juga nih, mengelola referensi tulisan dengan tools aplikasi tertentu, yaitu aplikasi Mendeley. Nah, Mendeley juga merekam informasi setiap file sumber referensi ke dalam Mendeley satu kali. Jadi kita memudahkan Bapak Ibu. Biasanya mungkin Bapak Ibu ketika mau mengutip buku, difoto dulu gitu bukunya, identitas bukunya, baru nanti ketika di akhir daftar pustaka baru disalin. Nah, kalau Mendeley ini enggak Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal kutip sekali saja, dia akan tersimpan di direktori Mendeley. Jadi kalau kapanpun kita akan mengutip lagi dari buku tersebut, dari artikel tersebut,
dari web tersebut sudah ada di database kita. Jadi nggak usah buka-buka buku lagi, nggak usah buka-buka web lagi gitu. Jadi sifatnya record dan recalling gitu, memanggil ulang kembali. Juga Mendeley ini memudahkan kita dalam menulis kutipan, nama kutipan dan daftar pustaka. Jadi otomatis nggak usah kita tulis dulu nama, misalnya bibliografi atau daftar pustaka ya nama, tahun, judul, itu nggak perlu lagi gitu. Dengan Mendeley bisa otomatis. Nah ini rangkaian yang insya Allah semoga terpenuhi sampai jam 9:30 ya Bapak Ibu. Kita akan mengunduh, kita akan coba registrasi. Nah karena apa ya gratis, pasti ada syarat dan ketentuan ya Bapak Ibu ya. Mendeley ini saat registrasi membutuhkan email instansi yang domainnya itu nama kampus. Misalnya saya Nadia Fidiaullah@unj.ac.id gitu. Jadi karena Mendeley ini terintegrasi dengan Elsevier Bapak Ibu, akun Elsevier. Jadi hanya yang ada instansinya saja yang bisa mendaftar. Mahasiswa juga sepertinya bisa mendaftar ketika domain emailnya juga merujuk ke instansi. Misalnya kalau di UNJ @mhs.unj.ac.id gitu. Itu jadi mohon disiapkan alamat emailnya Bapak Ibu. Terus selanjutnya kita akan install. Nah, install di desktop bisa, di web juga bisa Bapak Ibu. Jadi misal nih, kita kan sering sebagai dosen ya browsing artikel di jurnal tertentu gitu. Biasanya kan kita download, kita unduh nih web PDF-nya, lalu kita baca, terus kita kalau mengutip copy paste judulnya, baru kita taruh di bibliografi atau daftar pustaka. Tapi kalau misalnya begitu pun kalau kita mau mencari sumber data dari portal berita atau dari artikel yang berbasis web, kita copy linknya dan seterusnya lah gitu. Nah dengan Mendeley kalau kita install di web itu bisa otomatis juga. Misalnya halaman yang kita baca ini artikel ilmiah, langsung kita save. Otomatis dia akan tersimpan di Mendeley kita. Jadi ketika kita mau mengutip, nggak perlu lagi tulis copy paste linknya atau copy paste autornya, sudah automatically tersimpan dan bisa kita kutip. Gitu. Jadi install for desktop dan install for web. Yang keempat, cara menambahkan data. Nanti kita akan belajar cara menambahkan data-data di dalam Mendeley, cara membuat folder. Nah, lalu masuk ke Word-nya ya Bapak Ibu. Jadi silakan juga dibuka Microsoft Office-nya, Word-nya. Nanti kita akan coba sama-sama latihan bagaimana cara mengutip di Word. Nah, nomor 7 ini tambahan kalau waktunya cukup, cara membuat grup. Jadi Mendeley ini menarik Bapak Ibu. Kita bisa bikin grup dengan tim dosen. Biasanya kan tim dosen ada penelitian grup ya, penelitian gabungan. Jadi database-nya bisa kita sharing. Misalnya ketika ngutip data, dia dapat dari buku mana, kita bisa ambil secara online melalui Mendeley. Atau mahasiswa bimbingan kita mau ngecek apakah bab 2-nya benar nih, dia ngutip di A, coba mana bukunya, mana artikelnya. Nah, di situ juga kita bisa lihat gitu. Itu tapi poin 7 ini semoga waktunya cukup ya Bapak Ibu ya. Lalu poin ke-8, cara insert bibliografi atau daftar pustaka secara otomatis dengan menyesuaikan format. Nah, ini rangkaiannya. Saatnya sekarang saya buka. Silakan Bapak Ibu, kita kunjungi Google Chrome. Ini tampilan Google Chrome ya, bagi yang terbiasa di Firefox atau web browser lainnya, nggak masalah. Diketik aja www.mendeley.com. Hasil irit energi atau itu dipakai mah paruman. Memudahkan kita Mendeley. Bisa diklik. Ini masih bisa diikuti ya Bapak Ibu ya. Kalau sudah, kita bisa langsung klik. Nah ya, kalau bagi yang Windows 7, Windows 8, Windows 10, bisa. Kalau misalnya OS Bapak Ibu atau rekan-rekan sekalian bisa yang ini ya, Mendeley Desktop for macOS. Sama kalau untuk yang Linux laptopnya Mendeley Desktop for Linux, diklik sesuai dengan OS masing-masing saja. Nah ini saya download.
Sambil mendownload, Bapak Ibu ada kendala kah? Atau masih bisa mengikuti? Bisa Bu, bisa. Ya, terima kasih Pak. Oh ya, ini saya baru download ya. Sekarang kita sambil menunggu unduhan selesai, bisa create account ya Bapak Ibu. Kita registrasi dulu, create free account. Nah, ini yang saya maksud tadi. Ketika kita belum tergabung, maka kita akan dikasih pilihan sign in via your institution. Jadi diklik itu, nah diketikkan nama universitasnya atau nama kampusnya Bapak Ibu. Misal di sini saya UNJ, State University Jakarta. Nah, ini bisa pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ya Bapak Ibu. Kalau di bahasa Indonesia tidak ketemu, pakai bahasa Inggris. Kebetulan tadi saya coba cari UNJ, versi bahasa Indonesianya nggak ketemu, ternyata di versi bahasa Inggris. Maka saya klik, nah ini yang saya maksud tadi Bapak Ibu, ketika kita mau mendaftar, kita harus memasukkan alamat institusi. Gitu. Nah, karena saya sudah punya akunnya, saya izin langsung sign in. Kalau Bapak, Ibu belum memiliki akun Elsevier, bisa ini ya, dimasukkan emailnya, lalu nanti klik continue. Saya izin stop share dulu. Nah, ini Bapak Ibu, tampilan ketika sudah berhasil sign in ya, sudah berhasil register, lalu sign in. Ini adalah tampilan Mendeley kita yang di web. Jadi kalau saya klik akun saya, library. Jadi Mendeley itu Bapak Ibu bisa diakses secara online menggunakan web, juga bisa menggunakan aplikasi. Gitu. Kalau mungkin Bapak Ibu sudah sampai di sini, nah mungkin karena misalnya masih baru gitu ya, masih baru membuat, ini masih kosong, belum ada koleksi buku-buku atau artikel atau web yang sudah pernah ditambahkan. Ini kalau yang Bapak Ibu saksikan, ini contoh ketika sudah ada direktorinya, sudah ada database buku-bukunya. Nah, lanjut lagi kita ke aplikasi Bapak Ibu yang tadi sudah diunduh. Silahkan di-install dengan cara diklik sekali saja. Lalu pilih yes. Nah, sudah sampai tahap ini Bapak Ibu, ada kendala? Tidak ada ya, semoga ya Bapak Ibu ya. Lanjut bisa klik next. Nah, ini adalah tempat direktori penyimpanan aplikasi Mendeley. Tidak usah diubah-ubah ya, langsung saja next. Dan install. Bu, mau nanya boleh? Iya, boleh. Sok, mangga Ibu. Misalnya kita sudah pernah pakai Mendeley untuk instansi yang lain gitu kan. Nah, terus kita mau bikin lagi tapi email yang instansi lain lagi, bisa nggak? Bisa Ibu. Selama alamat emailnya berbeda, kita bisa punya beberapa akun. Saya sudah coba gitu ya. Mau coba yang pakai Pertiwi gitu kan. Ya, saya kebetulan ngajar di Pertiwi gitu kan. Ya, Ibu. Tapi di situ kok langsung tadi saya buka langsung sign in itu di tempat yang lain. Jadi gimana cara menghapusnya? Langsung muncul email saya yang di ini di tempat lain, yang lama gitu. Ya, Ibu. Kemungkinan yang lama belum di log out, Ibu, belum di sign out. Sudah belum, Ibu? Oh, begitu. Coba di sign out dulu, baru nanti masuk lagi ke web tadi, Elsevier tadi.
Oh, begitu. Iya, iya, iya. Dicoba Ibu. Ibu mau coba atau bagaimana? Kita lanjut dulu. Ya, nanti lanjut aja, Bu. Oke, siap Ibu. Baik Bapak Ibu, ini sudah sampai di ini notifikasi seperti ini, berarti sudah selesai. Jangan lupa di checklist agar langsung automatically running Mendeley-nya dan klik finish. Nah, oke, sebentar ini. Oke, ini sudah hadir. Nah, ini akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Halaman pertama kita akan diminta sign in. Makanya tadi kenapa harus register dulu di awal. Jadi silakan tadi kalau misalnya sudah punya email tadi sudah berhasil sign in, langsung saja dimasukkan emailnya, passwordnya. Tapi kalau belum kembali lagi ke register ya Bapak Ibu. Register ini nanti akan menghantarkan ke halaman yang sama seperti tadi. SFVR yang tadi. Gitu Bapak Ibu. Jadi untuk pendaftaran bisa di awal, bisa setelah terinstall seperti ini. Nah, ini akan saya akan izin stop share dulu untuk sign in. Oke, Bapak Ibu, ini tampilan ketika kita sudah berhasil login tadi. Ini adalah Mendeley-nya. Mungkin bagi Bapak Ibu yang baru menggunakan Mendeley, seperti inilah tampilannya. Untuk yang kotak di depan ini, notifikasi bahwa kita sudah berhasil, yang hijau di sebelah kiri, kita sudah berhasil menginstal Mendeley atau Reference Manager. Nah, yang sebelah kanan kita belum menginstal. Ini maksudnya yang sebelah kanan adalah tadi kan saya di awal di rangkaian pelatihan Mendeley ini, jadi Microsoft Word akan terintegrasi dengan Mendeley. Jadi ketika kita lagi ngetik, mengutip, langsung saja kita sebutkan sumbernya dari mana, akan langsung link and match ke Mendeley. Nah, maka kita harus install terlebih dahulu. Oke. Caranya gampang Ibu, Bapak. Ini tidak akan memakan waktu yang panjang juga. Saja klik install now. Oke, ini kondisi ketika Word saya terbuka. Jendela Word saya terbuka. Kalau Bapak Ibu juga seperti itu, tadi saya di awal minta untuk dibuka ya. Boleh Bapak Ibu mohon izin di close dulu. Karena ternyata dideteksi sama si Mendeley. Kita close dulu. Oke. Word-nya saya close dulu. Balik lagi. Ini Bapak Ibu, install now. Nah, udah. One click. Kurang dari 1 second kayaknya udah langsung terinstall. Dia langsung checklist hijau. Bapak Ibu di sini apakah sudah sampai di tahap ini? Bisa dicoba Bapak Ibu? Sudah, Bu. Sudah ya, terima kasih Pak untuk responnya. Kalau sudah boleh langsung di close. Ini di checklist ya Bapak Ibu agar tidak muncul terus nanti. Do not show me this message anymore. Jadi bisa hilang nanti ini ketika kita buka Mendeley. Lalu close. Nah, untuk memastikan apakah Word kita sudah terintegrasi dengan Mendeley, silahkan Bapak Ibu dibuka lagi Word-nya. Nah, ini kalau sudah ke halaman Word, Bapak Ibu, kita ke references yang ada di menu atas nih. Home, Insert, Draw, Design, Layout, References. Nah, akan ada tambahan toolbar, Ibu, Bapak, berupa Insert Citation yang bericon Mendeley. Berarti Word kita sudah berhasil terintegrasi dengan aplikasi Mendeley. Kalau diklik, nah ini. Nanti tinggal kita ketik namanya siapa, nanti di tahap selanjutnya ya Bapak Ibu. Yang pasti pastikan dulu sudah ada ya Bapak Ibu. Ada yang sudah mencoba?
Nah, tadi Ibu Sonya sempat bertanya terkait format ya. Ada yang di belakangnya ada nama, ada yang tidak. Nah, ini nanti akan berkaitan dengan Mendeley. Jurnal yang kita tuju, format citasinya menggunakan apa? Apakah format APA yang edisi ke-7 ataukah IEE? Ini yang paling umum ya, APA sama IEE. Atau apa, nanti kita tinggal sesuaikan. Oke, Bapak Yudi, kalau Word-nya belum terkonek ke Mendeley gimana? Bapak Yudi, kalau tadi sudah selesai sampai di tahap yang install Word-nya, atau ada yang kelewat di tahap yang mana, mungkin bisa? Yang kelewat Bu, tadi yang di Word itu nggak keklik. Saya pikir yang kirinya aja yang di oke udah, yang tadi yang Mendeley yang checklist. Ini belum di oke. Oke. Berarti kita ke sini Bapak. Ini, kalau misalnya Bapak bisa ke tools Pak, Mendeley, tools. Kalau udah ke tools, nanti di pilihan kedua, karena saya kan sudah terinstall ya MS Word plugin-nya, maka tulisannya di sini uninstall. Kalau Bapak mungkin tulisannya install. Betul tidak Bapak? Install MS Word plugin. Kalau ada tidak Bapak? Sedang diproses, sudah diklik itunya, sudah di install udah. Udah di Word-nya sudah ada Bapak? Bentar, dicek dulu. Iya. Oke, yang Bapak Ibu yang lain bagaimana? Ada kendala? Alhamdulillah lancar, Bu. Alhamdulillah, lancar ya Pak ya. Baik, kalau begitu saya lanjut ke bagaimana cara menambahkan. Nah, mungkin tampilan Bapak Ibu Mendeley-nya karena baru mulai ya, kan masih kosong. Nah, ini contohnya nih Bapak Ibu, kalau misalnya nanti sudah bertambah banyak buku-bukunya atau artikel ilmiahnya, seperti ini. Dia akan kolek seperti perpustakaan kita. Source-nya, title-nya apa, year-nya, publish di mana, dan kapan ditambahkannya. Nah, bagaimana cara menambahkannya? Ada dua Bapak Ibu caranya, yaitu dengan host boleh bantu mute, ini suara saya sepertinya membal ya. Iya, ini host minta tolong. Sepertinya ada suara yang cek. Oke, sudah. Baik, saya lanjut. Cara untuk menambahkan datanya ada dua, Bapak Ibu. Ada manual, ada juga dengan otomatis. Jadi seperti ini, untuk yang manual dulu. Bapak Ibu ke pojok kiri atas, ada pilihan add. Ikonnya ada tanda tambah. Nah, itu bisa diklik yang bagian panah ini yang sebelah kanan. Jadi ada add files, add folder, watch folder, dan add entry manually. Kalau yang pertama yang saya ingin beritahukan tentang entry manually-nya. Kalau kita klik, nah ini kita diminta untuk menambahkan identitas bukunya. Misal buku yang mau dikutip adalah buku fisik yang bukan buku e-book gitu. Kan nggak mungkin kita scan terus jadiin PDF kebanyakan. Jadi tinggal tulis aja judulnya apa. Saya lupa ambil contoh buku. Misalnya judulnya keterampilan menulis karya ilmiah misal. Ini ica-ica gitu istilahnya kalau bahasa itu pura-pura gitu ya. Misalnya saya nulis gitu ya, Nadia Fadilah ya Allah. Nah, biasanya kan kalau dalam teknik menulis daftar pustaka, nama belakang jadi nama depan. Ini udah otomatis Bapak Ibu. Nah, itu. Jadi nanti, kalau diklik video Allahnya di depan nama terakhir saya, baru Nadia Fadilah. Ini sangat membantu kita untuk daftar pustaka nantinya. Oh ya, ini ada pilihannya Bapak Ibu, saya lupa, mohon maaf. Jadi jenis apa yang kita input ini? Kalau tadi ya asumsinya kita mau menginput buku versi cetak, buku cetak gitu, maka kita tulis saja book di sini. Nah, nanti akan menyesuaikan tahun berapa, misalnya tahun 2021. Bapak Ibu juga bisa coba ya, kalau misalnya ada buku di dekat Bapak Ibu, silahkan dicoba, diketikkan.
identitasnya. Page-nya, kalau misalnya ternyata kita sudah straight to the point gitu, mau halaman keberapa, misalnya halaman 25 sampai 28 gitu. Nah, ini city-nya Jakarta, misalnya edition-nya kita skip juga boleh, publisher-nya misalnya apa ya, Raja Grafindo misalnya. Oke, sudah selesai nih. Ini sekali lagi contoh ketika kita mau menginput sumber dari buku ya, buku cetak. Kita tinggal save Bapak Ibu. Nah, ini sudah tersimpan di sini. Bapak Ibu sudah cek di paling pertama ya. Ini sebelah kanan adalah profilnya. Gitu. Nah, ini kalau kita mau menambahkan dari buku cetak. Bagaimana kalau kita mau menambahkan dari PDF yang ada di laptop? Misalnya kan kita suka browsing, download artikel gitu, lalu tersimpan banyak di folder laptop kita. Baiknya kan kita simpannya di Mendeley. Caranya tinggal ini icon add di sebelah kiri. Nah, ini otomatis arahkan ke folder yang Bapak Ibu ada PDF-nya ya. Ini saya contoh saja. Cari PDF dulu. Ini misalnya PowerPoint. Sebentar. Saya cancel dulu. Boleh Bapak Ibu sambil menunggu saya, ini sebentar ada kendala teknis. Bapak Ibu bisa tadi add yang tadi arahkan ke PDF yang Bapak Ibu sudah simpan di di direktori masing-masing, di folder masing-masing. Oke. Ya, saya akan share screen kembali. Oke, saya ulang kembali untuk yang tadi. Kalau manual sudah, sekarang kita add yang menambahkan PDF, artikel ilmiah atau buku yang ada di folder kita ya, di komputer atau di laptop. Langsung klik add. Ini saya arahkan ke folder yang ada. Sorry. Nah, ini misalnya buku ini atau artikel ini, tinggal diklik lalu open. Ini di bawah ada prosesnya, Bapak Ibu. Nah, ini file pertama yang tadi saya tambahkan akan muncul di baris paling atas. Yang ini ya Bapak Ibu. Steven dan seterusnya yang berjudul Evaluating Global Digital Education. Bapak Ibu bisa lihat secara otomatis dia sudah mengidentifikasi judulnya, autorsnya, year, abstraknya bahkan. PDF-nya juga sudah tersimpan di sini. Jadi bisa kita buka PDF-nya di Mendeley. Nah, ini. Ada yang sudah sampai di sini, Bapak Ibu sudah berhasil menambahkan file PDF-nya? Atau ada kendala? Sudah. Ya, oke, baik. Terima kasih, Ibu. Nah, ini ya contohnya Bapak Ibu. Kalau mau menambahkan yang lain, misalnya, sama ya Ibu ya, Bapak. Kalau mau menambahkan artikel ilmiah atau buku, sama prosesnya. Hanya saya jangan lupa, di sini di tipenya dibedakan. Apakah dia buku, apakah dia jurnal artikel, apakah dia mana tadi web page nanti ya. Apakah dia artikel jurnal, artikel koran,
atau dia ada lagi di sini proceeding juga ada, kategori proceeding, conference proceeding gitu. Jadi silakan Bapak Ibu selama dia format filenya PDF, caranya sama seperti tadi, add langsung klik add, langsung arahkan ke file yang dituju, dan jangan lupa identifikasi. Dia bisa secara otomatis mengidentifikasi apakah dia jurnal, buku, dan seterusnya. Tapi agar lebih valid, kita cek kembali apakah sudah sesuai. Kalau sudah, dibiarkan. Kalau belum, silakan Bapak Ibu sesuaikan. Apakah dia buku, apakah dia artikel, atau dan seterusnya bisa dipilih di sini. Nah, ini contoh untuk menambahkan data dari file explorer kita di komputer atau di laptop. Lalu, selanjutnya, kan biasanya kita punya disiplin ilmu ya masing-masing. Atau misalnya kita meneliti per variabel. Variabel yang pertama misalnya academic engagement. Variabel yang kedua misalnya student engagement, dan seterusnya gitu per variabel. Kita biasanya mengumpulkan sumber data juga per variabel, atau buku, artikel juga per variabel. Maka kita butuh folder dong. Nah, ini juga bisa Bapak Ibu kita klasifikasi per folder. Contohnya ini bisa Bapak Ibu lihat di sisi kiri. Ada yang oke. Oke, kalau misalnya belum memiliki email universitas atau institusi bagaimana? Monggo Bapak Ibu, saya sih beberapa kali mencoba pakai email Gmail, Yahoo gitu, Gmail sih khususnya, itu ada kendala atau nggak berhasil. Tapi kalau misalnya ini Bapak Rizky, boleh Bapak Rizky open mic, mungkin ada pengalaman daftar, mungkin atau yang lain ada yang pengalaman mendaftar menggunakan email selain email institusi. Kalau berhasil berarti bisa gitu, karena sejauh ini saya mencoba untuk pakai email selain institusi itu belum berhasil gitu. Halo Miss. Iya, silahkan Bapak. Punya saya bisa Miss. Bisa ya? Bisa. Pakai tapi web yang sama tadi ya, prosedurnya sama ya Bapak? Pakai yang sama, tapi untuk pertama itu kita create account. Oh, baik. Habis create account, nanti kan akan diarahkan, jadi apa saja yang kita perlukan untuk di situ. Oh, oke. Terima kasih Bapak untuk informasinya. Jadi create account dulu ya? Iya, boleh. Terima kasih ya Bapak. Ini salah satu mungkin keselip saya ya, terlewat oleh saya. Sekali terima kasih Pak untuk tambahan informasinya. Jadi bisa ya Bapak Ibu ternyata pakai domain Gmail, Yahoo, atau message lainnya. Dengan awalannya itu create account. Pilihan create account itu ada di halaman pertama Mendeley, Bapak Ibu, di pojok kanan atas kalau tidak salah. Bapak atau Ibu, mohon maaf Ibu Thalia, saya abstraknya nggak muncul, bagaimana ya? Ya Ibu, memang untuk sebagian kecil artikel ada saja yang abstraknya tidak otomatis keambil. Itu bukan masalah yang terlalu mayor sebenarnya, karena bisa jadi Mendeley tidak berhasil mendetek format si artikel jurnal tersebut gitu. Itu sering terjadi dan itu nggak masalah kalau terjadi di Ibu ya. Kalau gitu bisa secara manual, berarti copy paste abstraknya masukin ke sini gitu, karena ini sebenarnya bisa dihapus Bu, bisa dihapus ditambahkan gitu. Jadi kalau ada yang sama kasusnya ya abstraknya nggak muncul atau judulnya, saya pernah ngutip atau ngambil gitu dari jurnal, ngambil artikel dari jurnal, judulnya itu yang terekstrak malah kotak-kotak di sini, di field judulnya tuh kotak-kotak. Kenapa? Karena fontnya tidak terdetek sama Mendeley. Itu juga bisa saja terjadi dan nggak masalah. Ini bisa kita edit juga Bapak Ibu. Jadi dihapus saja, terus copy paste saja judulnya gitu. Pada akhirnya memang ya namanya juga sistem ya, ada keterbatasan. Kalau misalnya terjadi demikian, kita manual copy paste masih satu-satu seperti itu. Jadi sekali lagi ini sifatnya yang di sebelah kanan bisa diedit ya Bapak Ibu, kalau misalnya tidak sesuai format gitu. Nama autor saya tidak berubah, Andri Cahyo Purnomo. Baik Bapak, pastikan ketika menulis sebentar, tadi yang
Saya mau edit yang punya Nadia, yang tadi saya bikin dulu. Nah ini, pastikan Bapak Ibu ketika menulis, namanya tidak ada tambahan apa-apa ya, hanya menulis nama saja. Misalnya nama saya nih, nggak perlu pakai koma, nggak perlu pakai titik. Lalu lanjut enter. Nah, misalnya kita klik sembarang. Itu udah otomatis. Dari Mendeley-nya langsung Videoullah, Nadia Fadila, atau nama akhir, nama tengah, nama awal. Nama akhir, nama awal, nama tengah. Gitu. Jadi sekali lagi ketika mengetiknya, tidak usah ditambahkan apapun, cukup ketik biasa saja. Nadia Fadila, Videoullah, lalu enter. Nah itu otomatis dia. Lalu oke, yang Ibu tadi yang sebelah kanan apa mesti diisi? Enggak mesti juga Ibu. Ya, ini hanya sekedar opsional aja. Karena kan kalau kita ngutip kita nggak butuh abstrak ya. Ini hanya bentuk identitas buku atau identitas artikel saja, Ibu. Jadi kalau nggak diisi nggak apa-apa. Oke, saya lanjut. Lagi tadi balik lagi ya Ibu Bapak, kalau mau menambahkan sekali lagi file yang ada di laptop kita atau di komputer kita, entah itu buku, entah itu artikel, dan pastikan formatnya PDF, tinggal klik icon add dan otomatis arahkan ke file yang kita tuju, lalu klik open. Nah untuk menambahkan folder, yang tadi saya bilang biasanya kita menyimpan sesuai dengan variabel. Nih bisa kita klasifikasi Bapak Ibu, tinggal klik folder, tambahkan folder. Di sini, sorry, saya ulang. Di sini ada create folder, Bapak Ibu. Nah ini tinggal tuliskan saja nama foldernya apa. Misalnya ekonomi kreatif. Tinggal setelah diketik di enter. Nah ini kita arahkan kursornya di ekonomi kreatif ini, baru kita tambahkan file apa yang akan kita masukkan di folder ekonomi kreatif. Secara otomatis akan masuk ke sana. Seperti itu Bapak Ibu untuk folder. Nah, saya akan pindah ke Word, kita akan coba simulasi. Silakan Bapak Ibu sekarang berpindah ke Word ya. Kita buka Word-nya. Nah, sebelumnya, ini yang saya maksud terkait teknik pengutipan ya. Misalnya, misalnya gini. Saya coba untuk ketik dulu. Parafrase adalah teknik dalam bla 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 ya. Nah ini, misalnya ini adalah contoh kalimatnya gitu. Parafrase adalah teknik mengutip bla 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 gitu teorinya. Nah ini kita kutip dari di buku Nadia tadi yang saya buat. Caranya untuk menuliskan sumber kutipannya, kita klik insert citation. Nah, tadi kan sudah tahu ya, kita mau mengutip dari artikel atau dari buku yang ditulis sama si Nadia tadi. Bisa jadi kita tulis di sini Nadia namanya. Atau kalau kita nggak hafal penulisnya siapa, autornya siapa, kita cuma tahu judul artikel atau judul bukunya. Keterampilan. Keterampilan, saya jadi lupa tadi, karya tulis ya, kalau nggak salah. Karya tulis. Tadi judulnya apa, saya jadi lupa sendiri. Keterampilan. Coba. Nah ini, kalau saya ketik judulnya juga muncul. Jadi tinggal diklik. Kalau sudah, kita bisa langsung oke. Tunggu beberapa detik. Nah, seperti itu. Otomatis dia akan menulis sumber kutipannya. Sampai di sini ada kendala Bapak Ibu? Ada yang sudah berhasil? Jadi dia otomatis menuliskan sumbernya dari mana. Gitu. Contoh lagi misalnya
tadi kita ke Mendeley ya. Tadi kan di saya misalnya ada ini. Nah, misalnya ini artikelnya ya. Saya mau ambil misalnya ini kalimat ini. Dan misalnya ini diambil, terus jangan lupa di paraphrase. Kan kita pindahkan ke Word. Nah, ini misalnya ini sudah di paraphrase ya Bapak Ibu untuk efisien waktu. Langsung saja ini tadi saya lupa ini judulnya siapa. Punya siapa ya? Hamdan. Oke, Industri 4.0. Misalnya ini, terus kita mau udah paraphrase tadi dari PDF yang tadi, terus kita insert citation, kita tulis nama autornya Hamdan. Nah ini benar ya judulnya. Kita klik OK. Nah muncul dia di belakang Hamdan 2018. Nah biasanya ada juga jurnal ilmiah yang minta mengutipnya itu sama nomor halamannya. Jadi nggak cuma Hamdan 2018, tapi ada halaman berapa. Nah ini bisa Bapak Ibu. Kita arahkan ke sumber ini, kita klik ya kursornya, kita klik kiri. Lalu lihat di sini ada edit citation. Jadi jangan lupa ya sekali lagi ini diklik dulu di Hamdan 2018, klik kiri, lalu edit citation. Nah ini kita klik nama Hamdannya, kita mau edit si Hamdan kan, agar menambahkan halaman. Nah di sini ada page langsung, kalau kita klik kiri di Hamdan ada page, misalnya page berapa, misalnya 22 sampai 25. Kita langsung oke saja. Oke. Dan Voila ini. Jadi Hamdan tahun halamannya 2225. Ada yang chat. Apa bisa kutipan di Word setelah kalimat itu bisa dihilangkan? Bisa Bapak, tadi balik lagi kita sesuai dengan format yang digunakan. Nanti akan kita bahas kalian ketika membahas daftar pustaka ya Bapak. Apakah itu yang dimaksud nanti kita make sure kembali. Ya, jadi ini ya contohnya mengutip. Nah, sekarang kita mau membuat daftar pustaka secara otomatis. Mungkin biar lebih rame. Coba saya ketik dulu dengan beberapa sumber ya. Misalnya ini kalimatnya, ini contoh ya Bapak Ibu, saya hanya sembarang mengambil, misalnya dari ini. Biar nanti pas daftar pustaka agak ramean isinya. Oke, dari 4, satu lagi deh. Insert lagi sumber yang lain. Misalnya ini. Oke. Dah, misalnya udah banyak nih kutipan kita. Kita mau bikin daftar pustakanya. Bapak Ibu bisa ke atas, di sini ada insert bibliografi. Tinggal klik dan langsung otomatis daftar pustaka tersaji. Bahkan sudah berurutan abjadnya, juga sudah sesuai dengan format. Makanya Bapak Ibu ketika nanti menambahkan file di Mendeley, pastikan identitas artikel atau bukunya sudah lengkap. Karena nanti dia akan berkaitan dengan bibliografi yang akan kita masukkan secara otomatis juga. Nah, balik ke pertanyaan tadi, apakah bisa dihilangkan nama kutipan di akhir, tapi di bibliografi tetap muncul. Nah, itu balik lagi ke format ya Bapak Ibu. Kalau ini kan format APA, misalnya saya format IEE. Nah, dia akan berupa angka, dan daftar pustakanya juga akan menyesuaikan. Format lainnya yang bisa kita ambil, nah ini bisa nih, sama ya, kurang lebih sama kayak APA, tapi yang paling signifikan memang di IE. Jadi dia berupa angka, dan di akhirnya, di bibliografinya juga akan menyesuaikan. Seperti itu Bapak Ibu, untuk pengutipan. Ada kendala sampai di sini? Karena ketika melihat waktu ini juga sudah pas, waktunya sudah habis juga, ternyata sudah lebih 5 menit untuk sesi saya. Bapak Ibu bagaimana? Bu. Ya silahkan. Dengan Robin Bu dari Medan. Ya, Bapak. Untuk bahan yang tadi kan dari Mendeley, ya. Kita ambil PDF kita yang ada di komputer.
Betul, Bapak. Di folder X misalnya, saya ambil dari sana, masukkan ke Mendeley. Iya, Pak. Di Mendeley itu yang saya masukkan di Mendeley itu dia ada di folder yang lain lagi enggak? Oke, kalau file-file yang ada di Mendeley itu tidak ada di folder lain, Bapak. Ada di foldernya yang folder awal saja. Oh, berarti Mendeley sifatnya hanya mencatat saja demikian, Bu? Betul, Bapak, mencatat, namun juga bisa menyimpan secara online, Pak. Lihat Bapak di Mendeley ini nih, di atas ada synchronize. Nah, ini kalau kita klik, dia akan synchronize sama akun Mendeley kita yang kita udah daftarin di online tadi. Di cloud. Berarti ya, di cloud betul. ada file kita. Betul, Bapak, seperti ini nanti. nanti. Di laptop kita hanya satu file kita yang tadi aja. Betul. Jadi nggak ada duplikasi. Makasih, Bu. Iya, sama-sama. Ini ya, Bapak Ibu. Jadi kalau nanti kita sudah berhasil, terus klik synchronize, nah dia akan otomatis kesimpan di cloud akun Mendeley kita. Jadi kalau kita mau pindah laptop gitu, mau artikel tapi laptop yang satu mungkin sedang rusak atau ada trouble, pindah laptop nggak usah sedih karena kita bisa akses artikel kita secara online di Mendeley tanpa menduplikasi file tersebut di komputer kita. Jadi direktorinya, penyimpanan file kita tetap di folder yang awal. Seperti itu. Ini salah satu keuntungan kita. Oke, ada lagi Bapak Ibu pertanyaannya? Atau sudah cukup pas? Ini juga di-record ya Bapak Ibu. Zoom ini di-record, jadi nanti insya Allah di akhir kegiatan video recordnya juga akan kita kirimkan agar bisa Bapak Ibu kalau ada step yang terlewat tadi. Oke, sekali lagi ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Saya sudah aplikasi yang familiar di kalangan dosen dan mungkin bagi mahasiswa juga bisa dibiasakan ya untuk menulis skripsi menggunakan Mendeley. Jadi nanti dosennya nggak kesulitan gitu untuk men-tracing apakah nih sumbernya valid atau tidak. Dan juga akan memudahkan dalam penulisan karena nggak perlu repot-repot nyalin daftar pustaka lagi gitu. Baik, saya rasa untuk materi sesi Paraphrase dan Mendeley pada pagi hari ini cukup sampai di sini. Saya mohon maaf kepada pembicara atau narasumber yang selanjutnya, saya kelebihan 7 menit dari rundown. Saya izin stop share. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Mohon maaf Bu dan rekan-rekan mahasiswa ada kesalahan dalam penyampaian saya, atau misalnya materinya kecepatan, mohon maaf sekali. Kami akan kirimkan jikalau Bapak Ibu ingin mengulang kembali. Dari saya terima kasih, mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Marhamah. Silahkan.